Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, 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 yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Tanam, tanam pohon kehidupan. Siram, siram, sirami dengan sayang. Tanam, tanam, tanam masa depan. Benalu, benalu, kita. Dan teman-teman para penyuluh maupun juga masyarakat petani yang ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan suatu informasi mengenai tanaman gaharu. Tanaman gaharu merupakan tanaman endemik hutan Kalimantan, di mana di Kalimantan ini memiliki spesies gaharu yang terbanyak dan boleh dikatakan berkualitas baik di pasar internasional, sehingga kami, khususnya saya sendiri Muhammad Nuh sebagai PKL penyuluh kehutanan lapangan di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, ingin tanaman ini diadopsi oleh masyarakat sebagai tanaman tumpang sari di antara tanaman-tanaman budidaya mereka yang ada di wilayahnya masing-masing, disesuaikan dengan karakter kebun maupun juga lahan. Gaharu ini bisa ditanam pada semua jenis tanah, yang tidak boleh dia ditanam di areal yang jenuh air, artinya di rawa, di sawah. Tapi apabila lahan itu sudah kondisinya kering, itu bisa untuk ditanami gaharu dengan sistem pembuatan bedengan besar. Nah, sebelum menanam gaharu, kita mulai dari pembuatan pembibitan. Bibit yang baik itu diambil dari pohon yang terpilih, yang layak sebagai pohon penghasil gubal gaharu. Di alam kita ambil pohon gaharu sebagai sumber induk. Itu kita lihat di pohon itu banyak kontaminasi serangan jamur sarium. Di sanalah kita unduh buah gaharu itu. Setelah kita kumpulkan biji-bijinya yang baik, itu kita langsung bisa dikecambahkan. Biji gaharu tidak memiliki masa dormanse, jadi dia tidak boleh disimpan terlalu lama. Apabila disimpan terlalu lama, biji itu akan mengalami penurunan, bahkan hilang sama sekali daya tumbuhnya. Cara pengecambahannya, kami selalu menggunakan media yang ada di lingkungan kami, yaitu menggunakan pasir halus maupun tanah humus. Yang lebih bagus lagi tanah humus yang daya serap airnya mikroskopis, di mana nanti diisikan. Kami selalu menggunakan media bekas untuk ibu-ibu membuat kue, itu di dalam wadah plastik, dengan maksud itu mudah dipindah-pindahkan, diangkat saat kita ingin memindahkan benih itu nanti ke dalam polybag, jadi lebih praktis. Nah, biji yang terpilih tadi kita taburkan secara tipis di muka tempat kita mengecambahkan. Habis itu ditabur tipis, lalu ditutup lagi secara tipis dengan sisa humus tanah yang sama. Yang penting biji itu sudah tidak nampak lagi. Nah, terakhirnya kita masukkan puradan. Setiap box itu lebih kurang 1 gram dengan maksud menangkal serangan hama semut. Nah, setelah itu media kita semprot dengan menggunakan hand sprayer yang kecil. Itu maksudnya supaya hembusannya lembut, jadi tidak akan terjadi terpercik kepada media maupun biji itu sendiri. Setelah itu kita tutupkan media itu, kita strapless atau kita isolasi sedikit saja supaya dia nutup. Apabila nanti dalam 2 atau 3 hari kelembapan itu sudah turun dengan dibuktikan kurangnya embun-embun yang ada di plastik itu, kita akan segera melakukan semprotan ulang. Semprot ulang setelah basah, tidak terlalu basah, itu tutup kembali. Biasanya interval waktu itu kalau cuaca panas itu 3 hari 1 kali semprot. Nah, setelah
biji itu dikecambahkan berumur lebih kurang 15 hari, itu sudah mulai muncul kecambah mirip kecambah toge. Nah, kita mau pindahkan, tunggu dulu dia mengeluarkan daun satu pasang. Setelah keluar daun satu pasang, kondisinya sudah lengkap, itu sudah bisa kita cabut, dederkan kepada polybag kecil. Polybag kecil. Nah, pada polybag kecil itu lebih kurang pada umurnya nanti 6-8 bulan. Kalau kita memang siap dengan polybag berikutnya, kita pindahkan ganti media, tambah polybag yang lebih besar. Jadi gaharu ini untuk ditanam supaya keberhasilan tanaman itu cukup tinggi, itu ditanam pada usia 12-14 bulan. Jadi dia sudah mampu tahan di lapangan. Untuk penanaman gaharu di lapangan, inilah kalau menurut istilah saya, gaharu ini tanaman fleksibel. Artinya bisa tanam di mana saja, terkecuali pada tanah jenuh air. Jadi mulai dari pekarangan rumah, di kebun-kebun, mungkin juga di kantor-kantor sebagai pelindung, mungkin juga di sekolah-sekolah, mungkin juga di rumah ibadah, masjid, gereja, dan sebagainya. Gaharu bisa ditanam. Bicara gaharu mulai dari tanam tadi kita memilih lahan, menyesuaikan dengan kondisi lahan. Polybagnya udah pada polybag yang lebih besar. Setelah itu kita buat lubang tanam ukuran 30 x 30 cm. Tanah atas dan tanah bawah itu dipisahkan, kita angin-anginkan atau kita biarkan lebih kurang 2 minggu. Nah, setelah akan tanam, bibit sudah kita siapkan dekat dengan lubang, kita sesuaikan barang 2-3 hari di lokasi bibit itu supaya dia ada adaptasi dengan lingkungannya. Nah, itulah lubang tanam kita kasih dolomit dengan dosis lebih kurang 100 gram per lubang atau 1 on. Nanti untuk mengisi menutup lubang tanah itu, dolomit akan kita campurkan dengan tanah yang sudah kita siapkan. Lalu kita buka polybag dengan hati-hati agar tanah polybag itu tidak pecah. Karena apabila pecah, berkenaan lagi dengan musim kurang hujan, itu otomatis tanaman akan mati. Jadi hati-hatilah dalam membuka polybag saat penanaman. Tanam, kita boleh memberikan tambahan pupuk organik berupa pupuk kandang atau humus. Kalau kesulitan cari pupuk kandang, humus yang ada di sekitar kita, sekitar bawah-bawah pohon atau sekitar bambu, itu bisa kita kerok. Lalu kita tambahkan NPK lebih kurang 10 gram per pohon. Itulah pada akhirnya itu berbicara kepada produksi. Nah, jadi yang kami tekankan ini tidak perlu menanam dalam jumlah banyak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin di perumahan 2 batang sampai 5 batang. Tapi kalau di kebun, itu gaharu bisa ditanam sesuai dengan kondisi kebun. Mau jarak tanamnya rapat atau jarang, karena kebun yang sudah ada tidak mungkin kita akan lakukan penjarangan, misalnya karet lalu kita bunuh tujuan mau nanam gaharu. Kita biarkan aja karet yang sudah ada, gaharunya tinggal menyesuaikan. Lalu kalau kita juga ingin nanam di sawit, nah ini perlu penekanan. Pada sawit, gaharu hanya bisa ditanam dari umur 1 tahun sampai 3 tahun. Lewat itu, gaharu tidak bisa ditanam lagi karena persaingan akan unsur hara dan sinar matahari sudah habis dirampas oleh sawit, sehingga gaharunya akan kerdil dan juga tingkat keberhasilan tumbuhnya rendah. Nah, kalau memang masyarakat ingin menanam gaharu itu secara khusus dengan produksi yang cukup besar dalam satu luasan hektar, itu sudah kami lakukan pola tanam itu menggunakan naungannya itu menggunakan pisang, khususnya pisang kepo. Jadi nanti kita bisa nanam gaharu dengan jarak tanam 3x3 atau 2x3. Populasi 1 hektar bisa 1.100 batang sampai 1.650 batang. Karena pisang apabila gaharunya sudah menutupi, pisang akan sendirinya juga kalah. Jadi dia tidak merupakan tanaman pesaing yang paling berat. Nah, itulah sementara ini tanaman gaharu yang kami pandang. Kalau kita ingin investasi tanaman gaharu secara khusus, paling cocok itu dengan pisang. Sebelum gaharu dipanen, tahun pertama kita udah bisa menikmati hasil panen pisang. Nah, sungguh itu diharapkan oleh pemerintah apabila nanti petani gaharu sudah banyak, berarti akan banyak juga panenan pisang. Tentu ada teknologi untuk pengembangan usahanya.
dan pemberdayaan masyarakat. Itu harapan kami di kalau kebun gaharu itu secara monokultur misalnya, atau secara khusus. Pengendalian gulma. Gulma ini terutama gulma yang merambat itu bisa menyebabkan pohon gaharu terlilit oleh akar, dan lambat laun gaharu itu akan tumbang sehingga gaharu itu kalah dan bisa juga mati. Jadi pengendalian gulma yang baik itu secara manual, jangan sampai menggunakan herbisida. Karena menggunakan herbisida itu pengaruh residu pestisida besar menghambat pertumbuhan gaharu sehingga gaharu itu kerdil. Selain kerdil bisa juga menyebabkan gaharu itu mati. Jadi hindari penggunaan pestisida herbisida. Sebaiknya menggunakan cara dengan dicabut atau menggunakan cangkul. Nah, pemupukan lebih lanjut itu kalau ingin secara intensif gaharu 6 bulan sekali cukup, nanti menambahkan 10 gram kembali ditambah 10 gram yang lama, artinya 20 gram per pohon. Setiap pupuk ditambah 10 gram, jadi 6 bulan berikutnya ketiga udah 30 gram. Terus begitu sampai nanti dosisnya membesar juga, Pak. Jadi banyak. Nah, tentulah pemberian pupuk udah melebar, piringannya udah melebar disesuaikan dengan tajuk pohon. Nah, apabila perawatan intensif, pohon gaharu itu layak diinokulasi untuk mendapatkan gubal gaharu itu hanya efektif dengan menggunakan inokulasi. Untuk menentukan pohon itu layak, itu kita ukur lilit batang. Apabila lilit batang itu sudah terdapat 45 cm sampai 60 cm, artinya diameter batang udah lebih kurang 15 cm sampai 20 cm. Itu sudah layak untuk dilakukan inokulasi. Dengan ketinggian batang lebih kurang 4 meter. Semakin tinggi didapat semakin bagus. Artinya produksi semakin bertambah. Apa yang sudah kami alami di sini, apabila pohon yang seperti saya katakan tadi kita lakukan inokulasi dengan menggunakan fusarium yang berasal dari Gorontalo untuk kalbar ini, itu yang berhasil, bahkan gunakan fusarium asli endemik kalbar ternyata gagal. Jadi di sini kami baru gunakan fusarium Gorontalo yang berhasil dan yang berasal juga dari fusarium Jambi. Padahal di kebun gaharu saya yang luasnya 8,75 hektar dengan populasi tanaman lebih kurang 10.000 batang ini sudah dilakukan oleh Litbang Kehutanan Bogor itu dengan menggunakan 16 fusarium yang berasal dari provinsi yang ada di Indonesia. Jadi masih ada sisa yang belum digunakan, ini masih 16 lagi. Nah, sementara ini yang menampakkan respon keberhasilan adalah yang berasal dari fusarium Gorontalo dan fusarium Jambi. Kami sudah melakukan panen perdana pada pohon gaharu yang dari spesies Malakensis. Kami tebang, kami panen, kami kerjakan, bersihkan, itu sudah mendapatkan hasil gubal gaharu kualitas kemedangan A, terdapat lebih kurang 2 kilo per pohon itu. Bahkan saya kemarin sore ditelepon Bapak Dr. R.D. Santoso dari Litbang, sampel itu ditunjukkan kepada pembeli gaharu yang ada di Bogor, itu sudah dihargai 6 juta per kilo. Asumsinya kalau itu memang terjadi kepada semua pemilik gaharu, 2 kilo per batang dikali 6 juta berarti satu pohon memiliki potensi hasil 12 juta. Nah, seandainya saya miliki tanaman 10.000 dikali 12 juta, tidak pernah saya bayangkan sebagai seorang penyuluh kehutanan yang paling rendah pangkat dan paling tua, mungkin panen gaharu lah saya bisa menemukan itu, insya Allah. Dan mohon doa juga dari teman-teman sekalian. Suatu andil yang bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya petani Indonesia ini, di mana sampai hari ini masih golongan masyarakat yang berpenghasilan kecil, ekonominya lemah, pendidikan lemah, semuanya lemah. Tapi diharapkan dengan semuanya bisa berpartisipasi dan ikut peran serta nanam gaharu, ini bisa kita perbaiki dari segi pendapatan. Nah, mungkin harapan ke depan, cita-cita saya kalau saya sebagai penyuluh sampai saya pensiun, sampai saya masih bisa mengabdikan diri bersama masyarakat,
saya ingin membentuk suatu jaringan, bentuk koperasi, mungkin bermitra dengan sebuah perusahaan pihak ketiga, sehingga menjamin kepastian pasar, menjamin dalam pensuplaian inokulasi. Jadi masyarakat itu tidak usah membeli inokulasi dengan mengeluarkan uangnya secara kontan, cukup kita menjalin kemitraan. Jadi pemasaran gaharu bukan di dalam negeri sebagai produsen. Konsumen gaharu ini terbesar yaitu Arab Saudi, Korea, Jepang, RRC, Taiwan, Hong Kong, India, lalu juga di Eropa seperti di Prancis, di Jerman, lalu di Amerika. Di setiap negara itu berbeda-beda peruntukannya. Kalau di Arab Saudi itu mereka hanya suka dengan aroma. Jadi hidung mereka sudah hafal mana gaharu yang mereka senangi aromanya. Hanya untuk dibakar, setiap hari mereka bakar. Apalagi hari-hari besar, hari raya, ada pengajian, ada kematian. Untuk gaharu konsumen terbesarnya itu adalah Arab Saudi, di mana di sana gaharu ini sudah mereka gunakan sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi sudah begitu melekat dengan budaya Arab. Peruntukannya cuma untuk dibakar. Semakin kaya dan semakin bangsawan orang itu, dia membakar yang kualitas super. Kalau super yang harganya mungkin di dalam negeri ini 30-60 juta, itulah yang mereka bakar setiap hari. Lalu kalau mereka ada dari golongan yang rendah, baik sosial ekonomi, mereka mungkin membakar yang kualitasnya rendah juga. Jadi malulah orang kaya itu kalau membakar yang kualitas rendah. Itu di Arab. Nah, selain itu di Arab, minyaknya. Jadi minyaknya itu sudah menggambarkan bau keindahan. Di mana di dalam hadis, mungkin di dalam Al-Quran, Tuhan itu menyenangi yang indah-indah dan yang wangi-wangi. Jadi diterjemahkan oleh masyarakat Arab, itulah untuk peribadatan. Jadi aroma itu di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat pengajian selalu ada aroma gaharu, baik berupa asam maupun berupa minyak gaharu. Nah, kalau dia di Jepang, itu sebagian besar itu untuk dibakar juga. Cuma sudah mereka olah, diekstrakkan, lalu dibakar pada ruangan tertentu. Baik untuk peribadatan maupun untuk pada saat mereka akan ada acara, supaya aroma gaharu itu melekat di tubuh, sehingga aroma tubuh yang kena keringat itu tidak tercium. Nah, begitu juga di India, di RRC, yang agama Buddha dan Hindu. Jadi sama, semua agama Islam, Buddha, Hindu maupun Kristen itu menggunakan aroma gaharu, sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Cuma namanya saja yang berbeda, tapi barangnya, wujudnya itu tetap gaharu yang kita tanam ini. Harga gaharu sangat bervariasi, mulai dari harga yang terendah puluhan ribu rupiah sampai yang sedang jutaan, sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai lebih 100 juta. Itu yang disebut triple super atau king cobra. Itu cuma untuk tanaman, jangan banyak berharap untuk mendapatkan itu, karena proses terbentuknya super itu membutuhkan waktu yang sangat lama secara alam. Mungkin yang di budidaya ini kita tidak akan terwujud, karena kita hanya butuh 2 tahun sampai 4 tahun itu udah panen. Syukur-syukur kemendangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu sudah menjamin pendapatan masyarakat. Nah, diharapkan ke depan, terutama pihak yang memegang kewenangan pemerintah, itu harus ikut peran yang lebih berat, menentukan, mengamankan kebijakan. Karena gaharu ini merupakan tanaman yang sudah dalam Apendik 2, dia di bawah pengawasan. Berikan kemudahan kepada kelompok tani, peran pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan dengan jajarannya, lalu pemerintah daerah mulai provinsi sampai kabupaten. Ini punya peran memberikan kemudahan, karena gaharu ini merupakan tanaman yang sudah ditetapkan dalam konsensus Apendik 2. Jadi dalam situasi dia sudah dilindungi, apalagi sekarang jenis Malakensis ini yang berpotensi untuk menghasilkan produk gubal gaharu yang berkualitas.
Dengan adanya pengaturan perangkat hukum atau undang-undang yang menaungi kepentingan masyarakat, sehingga perdagangan gaharu yang dibudidayakan ini tidak menjadi batu penghalang. Misalnya dalam transportasi, kita dilengkapi dengan petunjuk surat yang dikeluarkan institusi oleh kehutanan, sehingga gaharu kita itu aman dalam perdagangannya menuju ke keluar itu. Khususnya yang kami kembangkan dengan pola berkebun gaharu secara swadaya ini mengharapkan kepada masyarakat, kami para penyuluh kehutanan itu sebagai fasilitator dan dinamisator. Fasilitator memberikan petunjuk binaan kepada masyarakat kelompok tani agar mau menanam gaharu ini secara swadaya. Itu dimulai swadaya dulu. Kenapa begitu? Karena di semua wilayah kelompok tani itu banyak memiliki pohon tegaan gaharu di arealnya masing-masing. Gaharu itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasil bibit. Tentu di bidang teknis, fasilitator oleh penyuluh tadi memberikan bimbingan teknis. Bimbingan teknis mulai dari teknik budidaya sampai kepada hama dan penyakit, sampai kepada produksi. Produksi mulai dari inokulasi sampai nanti kepada pemisahan grade. Jadi setelah peran penyuluh selesai, tentu nanti masyarakat ini akan menerima hasil. Dari sekian banyak, katakanlah sekarang khususnya di Kabupaten Sanggau ini sudah terdapat 118 petani yang bergabung dengan lembaga yang saya pimpin, yaitu Karunia Jaya Mandiri. Itu sudah diakta-notariskan. Berarti sudah lebih 100 hektar tanaman gaharu yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi, kalau tadi saya katakan bisa mencapai 1000 pohon itu sampai 1-2 miliar. Berarti petani itu berpotensi memiliki aset yang cukup besar. Akhirnya akan terjadilah masyarakat Indonesia atau masyarakat petani yang punya penghasilan baik, yang terbina secara lahir dan batin melalui agamanya masing-masing, adat dan budayanya, dengan pendapatan yang terjamin, sekolah yang memadai, rumah yang bagus, dari berkebun gaharu. Mungkin itulah cita-cita kami sebagai penyuluh kehutanan. Mimpi perlu kami jual, karena apa yang ada di muka bumi itu lahir dari impian seseorang. Pada suatu saat dia akan menjadi kebutuhan orang banyak. Pada saat itulah orang banyak juga bisa melupakan bahwa itu dari impian seseorang. Contoh, listrik diciptakan oleh Thomas Alva Edison pada tahun berapa saya tidak ingat. Tapi yang jelas sekarang listrik itu digunakan oleh orang untuk kebutuhan yang baik. Kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini bisa maju bersama gaharu dengan tanpa mengurangi komoditi-komoditi lain. Padi sesuai dengan potensinya, kembangan padi. Sawit sesuai potensi kembang sawit. Gaharu juga harus ikut serta. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.